Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel 3Day Online. Nah, kali ini kalian ditemani sama kakak ya, Kak Erik. Kakak akan ngebahas Baswan nih kali ini ya. Baswan PAS semester 1, yaitu bahas soal untuk persiapan PAS semester 1. Nah, yang mau kakak bahas di kesempatan kali ini adalah matematika kelas 12 peminatan gitu ya. Matematika peminatan untuk kelas 12 SMA. Oke, untuk matematika peminatan itu sebetulnya itu dibagi menjadi beberapa bab ya. Yuk kita langsung saja lihat soal yang pertama. Kita masuk ke turunan trigonometri. Sebetulnya gampang adik-adik ya, konsep. Wah, gampang aja sih kakak Mas. Memang benar ya. Konsep turunan trigonometri itu gampang banget. Jadi adik-adik cukup menghafalkan ini nih. Kakak nulisnya gini ya, turunan dari sin itu adalah cos. Turunan dari cos itu adalah min sin. Kemudian turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat. Turunan dari kotangen itu min kosekan kuadrat. Ini harusnya ada X ya, atau alfa atau apalah, harusnya ada sudutnya nih ya. Kayak misalkan sin X jadinya cos X dan seterusnya. Kemudian turunan dari sekan itu adalah sekan kali tangen. Dan turunan dari kosekan itu adalah kosekan kali kotangen. Oke, ini harusnya ada X-nya adik-adik ya, cuma sama kakak nggak ditulisin biar cepat aja. Jadi misalkan kosekan X turunannya adalah kosekan X dikali kotangen X gitu ya. Oke, baiklah. Ini adalah yang dasarnya ya. Apa ya namanya ya? Turunan trigonometri dasar, konsep dasarnya seperti ini. Nah, sekarang ini kalau X doang, tapi kalau misalkan di sananya ada sesuatu gitu ya. Ada apa ini namanya? Ada sesuatunya gitu ya. Si di depan X-nya itu nggak cuma X doang sinnya teh. Jadi misalkan kalau ada Y sama dengan sin AX, nah turunannya adik-adik ya, kita turuninnya dua kali dua tahap maksudnya. Kita turuninnya dua tahap, turunin dulu sinnya, baru kita turunin si sudutnya. Ini sudut kan ya. Turunan sin itu adalah cos. Oh ini kita tulis dua tahap, tahap 1, tahap 2. Turunan pertamanya adalah turunan sin adalah cos, itu tahap pertamanya. Tapi cos harus ditulisin sudutnya, cos apa? AX-nya kita tulis ulang. Dikali, baru tahap kedua, kita turunin si AX-nya. Turunan dari AX itu adalah A. Gampangnya, ini si A-nya tinggal dikedepanin aja. Gitu kan ya, gampangnya. Jadinya A cos AX. Jadi kalau adik-adik ngelihat bentuk ini, gampangnya sin-nya turunin jadi cos. Kemudian si A-nya ke depan. Gampangnya sih kayak gitu. Tapi kenapa kakak tadi pakai dua tahap segala kak? Karena soalnya nggak selalu seperti itu adik-adik ya. Bisa jadi misalkan yang ditanya itu adalah sin dari X kuadrat min 5X plus 7. Nah ini berarti nggak bisa kayak cara yang merah tadi ya. Berarti turunannya adalah turunan sin itu cos. Sudutnya kita tulis ulang. Kemudian jangan lupa dikali turunan dari yang di dalam kurung ini, yaitu 2X min 5. Kakak kebawahin ini ya, biar soalnya nggak cukup. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi harus paham adik-adiknya. Yuk, berarti karena ini bentuknya bentuk sederhana seperti yang pertama ini, berarti kita langsung saja. Turunannya adalah sin, turunannya adalah cos. 3X-nya kita tulis kembali. 3-nya dikali ke depan. Di sana ada 2 ya, jadi 3 kali 2 jadinya 6. Jadi 3-nya dikali ke depan. Kemudian ditambah tan 2X, turunan tan itu adalah sekan kuadrat ya, berarti menjadi sekan kuadrat. 2X-nya kita tulis ulang, 2-nya ke depan. Udah deh, gitu aja ya. 6 cos 3X plus 2 sekan kuadrat 2X ini harusnya. Oke, ya ini harusnya sekan kuadratnya 2X ya. Karena di sananya 2X. Jadi di sini optionnya kurang bagus adik-adik ya. Ketinggalan 2-nya. Oke. Oke ya.
Ya, ini jawabannya ya. Mudah-mudahan adik-adik ngerti. Jadi ini maaf adik-adik ya. Jadi di optionnya ini si angka 2-nya ketinggalan nih. Harusnya semuanya ada 2-nya di sini. 2, 2. Jadi bukan X ya, tapi 2X harusnya. Oke, gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, sekarang kita naik level lagi nih ya. Di nomor 10, ternyata si trigononya itu dipisahkan oleh tanda perkalian. Jadi di sini sin dikali cos, adik-adik ya. Kalau tadi kan dipisahin sama tanda penjumlahan, penjumlahan atau pengurangan itu bisa kita turunin masing-masing. Tapi kalau dipisah sama tanda perkalian, ini ya, berarti nggak boleh kita turunin masing-masing kayak yang contoh barusan. Nah, di kelas 11 adik-adik pernah belajar fungsi aljabar. Ini bisa kita misalkan menjadi U sama V ya, jadi U kali V. Adik-adik boleh pakai U V ini ya. Nanti turunannya menjadi U aksen V plus V aksen U. Tapi kakak tidak merekomendasikan ya. Not recommended. Jadi gimana dong kak? Nah, lebih baik adik-adik pakai identitas trigonometri yang kelas 11. Adik-adik hafalkan ya. Dulu waktu kelas 11 pernah belajar nih, kalau ada K sin A cos B, itu dia menjadi K per 2 kali sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, ingat nggak? Dulu waktu kelas 11 adik-adik pernah belajar ini ya. Jadi kalau ada perkalian trigonometri, itu bisa diubah menjadi penjumlahan dan pengurangan. Kayak ini ya, sin cos itu menjadi sin plus sin. Kemudian kalau kosin, K kali cos A sin B, dia menjadi K per 2 sin min sin. Di sininya sama A plus B dikurang sin A min B. Gitu ya. Kemudian kalau cos kali cos, itu jadi K per 2 cos plus cos. Kemudian kalau sin kali sin, hati-hati ini menjadi min K per 2. Ada negatifnya ya. Cos min cos. Oke, itu rumusnya adik-adik ya. Ini mah dihafal. Adik-adik harus sudah hafal harusnya ya. Udah kelas 12 nih, udah mau SBMPTN. Kita kecilin dulu aja. Gak bisa, kakak geser aja deh. Yuk kita lanjutkan. Nah, berarti di sini harus kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Kalau adik-adik perhatikan, ini kan berarti sin kali cos ya. Sin kali cos kan berarti kan rumus yang pertama gitu kan ya. Boleh sih pakai rumus yang pertama, tapi ini lebih baik kita tukar dulu adik-adik ya. Jadi ini lebih baik kita balikin dulu menjadi 4 cos 5x kali sin 3x. Biar apa? Biar nanti nggak ada negatif pas di pengurangan ini, A min B-nya. Berarti kalau kita tukar cos kali sin jadinya pakainya rumus yang kedua ini gitu ya. Walaupun sebetulnya sama ya, adik-adik pakai rumus pertama juga bisa. Oke, berarti kalau kata rumus yang kedua, dia menjadi K per 2, K-nya itu 4 ya, 4 per 2 dikali sin min sin. Sin A plus B, dijumlahin 5x sama 3x jadinya 8x, dikurang sin, selisih 5x sama 3x jadinya 2x. Gitu deh. 4 dibagi 2 itu 2, kemudian 2-nya kita kaliin ke dalam, jadi dapat 2 sin 8x min 2 sin 2x. Nah, hati-hati adik-adik, ini belum diturunin ya, kita baru merubah bentuk saja. Barulah sekarang turunannya adalah, kayak tadi ya, sin turunannya adalah cos, sudutnya kita tulis ulang, 8-nya dikali ke depan jadi 16. Dikurang sin turunannya adalah cos, 2x-nya ditulis ulang, 2-nya dikali ke depan jadinya 4. Itu deh jawabannya, 16 cos 8x dikurang 4 cos 2x. Berarti optionnya yang E ya. Yang E ya, 16 cos 8x min 4 cos 2x. Gitu adik-adik. Ingat ya, ini rumus perkaliannya, adik-adik hafalkan. Yuk kita lanjutkan ke nomor 11. Nah, kalau nomor 11 di sini ada perkalian juga. Gitu ya. Tapi yang sebelah kiri dia itu aljabar, yang sebelah kanannya trigono.
Nah, berarti ini harus mau nggak mau kita harus pakai U kali V gitu ya. Ingat, kita misalkan ya ada yang jadi U, ada yang jadi V, kita turunin masing-masing. Turunan U adalah 2X, turunan V, turunan sin 3X itu adalah cos 3X-nya kita tulis ulang, 3-nya dikali ke depan gitu ya. Maka F aksen X itu ada rumusnya kan ya, U aksen V ditambah V aksen U atau U V aksen sama aja ya. U aksennya 2X kali V. V-nya bukan yang ini adik-adik, tapi yang tadi, sin 3X. Kemudian ditambah V aksennya, yang ini V aksennya, tapi kakak taruh di belakang aja ya. Kita U dulu, U-nya itu adalah X kuadrat plus 1, baru kita kali dengan V aksen. V aksennya itu 3 cos 3X ya. Cos 3X. Nah, si 3-nya, kalau kita lihat di option, ini si 3-nya bisa kita kaliin ke dalam. Jadi jawabannya adalah 2X sin 3X. Kemudian plus dalam kurung 3X kuadrat plus 3 kali cos 3X. Berarti yang mana nih opsinya nih? Yang 2X sin 3X yang A ya. 2X sin 3X plus 3X kuadrat plus 3 cos 3X. Oke, opsinya adalah yang A jawabannya ya adik-adik ya. Oke, gampang juga nih ya. Gampang juga nih. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Ya. Nah, naik level lagi nih ya. Sekarang kita naik level lagi. Kalau sekarang gimana trigonometrinya itu ada pangkatnya adik-adik. Kalau ada pangkatnya, ini sebetulnya bentuk umum dari yang tadi kata kakak 2 tahap ya. Yang 2 tahap ini, sebetulnya bentuk umumnya adalah yang ini. Jadi, bentuk umumnya itu ada 3 tahap. 3 tahap cara menurunkan trigono itu. Yang pertama, turunin dulu pangkatnya. Baru yang kedua, kita turunin trigononya. Pakai yang tabel tadi ya. Mana? Nah, pakai yang ini nih. Kemudian, langkah ketiga, baru kita turunin fungsinya, sudutnya nih. Ini kan sudutnya ya, sudut trigono. Jadi ada 3 tahap adik-adik. Kenapa tadi cuma 2 tahap, Kak? Yang mana sih? Nah, yang ini kenapa cuma 2 tahap? Karena dia nggak ada pangkatnya. Jadi si pangkatnya kita skip gitu ya. Jadi cuma turunin trigononya, baru turunin fungsinya. Oke, berarti kalau di sini kita langsung saja. Cara nuruninnya kayak gini adik-adik. Jadi F aksen X sama dengan kita turunin dulu pangkatnya. Cara nurunin pangkat itu kayak aljabar biasa. Kita kali ke depan, kemudian dikurangi 1. Jadinya 3. Nah, si sinnya sama si fungsinya itu tetap kita tulis ulang. Cuman pangkatnya aja yang dikali ke depan sama dikurang 1. Gitu ya. Ini adalah tahap pertama. Belum selesai. Kita kali dengan tahap yang kedua. Turunan dari sinnya. Turunan dari sin itu adalah cos. Pangkatnya nggak ditulis lagi karena pangkat tadi udah di tahap 1. Kemudian di sini sudutnya masih kita tulis 2x kuadrat min 1 fungsinya ya. Baru tahap ketiga. Tahap ketiga kita turunin fungsinya 2x kuadrat min 1 yaitu 4x. Gitu ya. Nah, si hasil turunan fungsi itu biasanya bisa kita kaliin ke depan. Jadi jawabannya menjadi 12x sin kuadrat 2x kuadrat min 1 cos 2x kuadrat min 1. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata nggak ada ya di optionnya adik-adik ya. Nah, aduh ini gimana nih Kak? Oke, nah ternyata untuk rumus, untuk soal ini biasanya memang sering seperti ini adik-adik ya. Jadi kita udah nemu jawaban dan ternyata di option nggak ada. Untuk jenis soal ini loh ya, untuk jenis soal yang ini ternyata ada 1 tahap lagi yang harus kita lakukan. Yaitu menggunakan rumus sin 2x atau sin 2a kakak bilangnya ya. Ingat sin 2a itu adalah 2 sin a cos a. Identitas ya. Oke, 2 sin a cos a. Atau bisa kita balik, 2 sin a cos a bisa kita ubah menjadi sin 2 kali a. Nah, ini sudutnya udah sama, berarti sama-sama A gitu ya, kalau dibilang. Ini ada sin, ada cos. Berarti biar kalian terbayang, kakak tulisin jadi seperti ini nih ya, si bentuk ini. Menjadi 6x sin
2x kuadrat min 1 kali 2 sin 2x kuadrat min 1 cos 2x kuadrat min 1. Ini biar kalian terbayang aja ya, karena nggak semua orang itu bisa langsung terbayang. Jadi kakak jabarin kayak gini. Maksudnya apa itu kak? Jadi yang 12 kakak jabarin jadi 6 kali 2. Kemudian sin kuadrat kakak pecah menjadi sin dikali sin. Yang cosnya kita tulis ulang. Oke? Nah, kenapa kakak bikin seperti ini? Gimana caranya biar kakak nemu bentuk 2 sin A cos A gitu kan? Tadi 2 sin A cos A itu bisa kita ubah menjadi sin 2A. Jadinya si yang ini berubah menjadi sin 2 kali dari yang sudutnya. Jadi 4x kuadrat min 1. Gitu adik-adik. Kakak tulis ulang. Iya, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang mana ini ya? Yang E ya, 6x sin 4x kuadrat min 2. Oh ya, ini min 2 ya. Maaf, ini kali 2 kan tadi. Maaf, ini dikali 2 dua-duanya ya. Berarti 4x kuadrat min 2. Berarti yang E adik-adik ya, jawabannya adalah yang E. 6x sin 6x, kemudian ditulis yang ini dulu, sin 4x kuadrat min 2, baru tulis yang ini, sin 2x kuadrat min 1. Karena perkalian itu boleh dibolak-balik ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, mudah-mudahan adik-adik mengerti. Kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya, ke nomor 13. Oke, nah di sini soal trigonometri itu nyampur dengan aljabar ya. Jadi ada trigonometri di dalam akar. Kakak ingatkan lagi waktu kelas 11 adik-adik kalau punya fungsi akar, misalkan kakak nulisnya jangan gini. Oke, maaf, kakak tulisnya Y aja deh. Y sama dengan akar dari fx ya. Nah, turunannya itu adalah adik-adik bikin per, di bawahnya 2, tulis lagi soalnya. Baru atasnya turunan dari si fx-nya, turunan dari yang di dalam akar. Nah, gitu ya. Ingat adik-adik ya, bikin dulu per, kemudian di bawah tulis 2, dan ditulis akarnya. Ditulis soalnya yang ininya. Baru kita, di atasnya, kita turunin fungsi yang ada di dalam akar. Gampangnya gitu ya. Nah, sebetulnya ini tuh asalnya dari aturan rantai ya. Tapi kakak nggak akan bahas di sini karena ini materi kelas 11. Kakak kotakin aja. Yuk, berarti di sini gimana nih? Oke, berarti f aksen x-nya ini ada angka 4, berarti angka 4-nya kita taruh aja dulu, kita pisahin aja ya. Kemudian yang akarnya, sebelum kita apa-apain, kakak ganti dulu deh, kakak ubah dulu. Maksudnya si 3-nya kita kaliin dulu ke dalam ya. Jadi yang di dalam akarnya menjadi 6 plus 3 sin kuadrat x gitu ya. Biar gampang. Oke, barulah si akar ini kita turunin. Bikin per. Kemudian kita tulis angka 2 dan kita tulis akarnya yang tadi. Oke, kemudian kita turunin yang di dalam akar, kita taruh di atas. Turunan 6 itu 0, atau nggak usah ditulis ya. Kemudian turunan dari 3 sin kuadrat x itu kayak yang tadi, yang 3 tahap. Turunin dulu pangkatnya, dikali ke depan. Pangkatnya jadi pangkat 1, sin sama x-nya tulis ulang. Kemudian turunin sin-nya menjadi cos. Kemudian turunin x-nya. Turunan x itu 1. Atau boleh nggak usah ditulis. Gitu adik-adik, gampang kan ya? Baiklah, sekarang si 6 bisa dicoret dengan 2, dapat 3. Kemudian 4 kali 3 itu 12. Langsung aja kita masukin nih. Karena yang ditanyanya adalah f aksen 30 derajat ya. Berarti sin 30 itu setengah. Kemudian cos 30 setengah akar 3. Akar 6 ditambah 3 kali sin 30 itu setengah tapi kuadrat. Karena ada kuadratnya ya. Kita hitung dulu yang di dalam akar. Setengah dikuadratin itu 1/4 dikali 3, 3/4. Jadinya 6 kita pakai warna lain. 6 ditambah 3/4 nih. Setengah dikuadratin 1/4 adik-adik ya, hati-hati. Ini tuh berarti 6 kali 4, 24 tambah 3, 27 ya, 27/4. Jadi yang di dalam, yang di
bawah ini dia menjadi akar 27/4. Oke. Jadinya sama dengan yang atas, kita hitung 12 dibagi 4 itu jadinya 3 ya. Akar 3 per. Yang bawah tadi akar 27/4. Akar 27 itu disederhanakan menjadi 3 akar 3. Akar 4 disederhanain jadi diakarin jadi 2. 3 akar 3-nya habis. Ini bawahnya tinggal setengah dikeatasin, jadi jawabannya adalah 2. Yang C adik-adik ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik mengerti. Kita masih ada 2 soal lagi nih. 2 soal sisanya adalah tentang aplikasi turunan nih adik-adik ya.